Tiara selalu percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Sebagai seorang wanita mandiri dan sukses di dunia bisnis fashion, ia terbiasa hidup dalam kesibukan. Setiap harinya dipenuhi dengan jadwal rapat, desain pakaian terbaru, dan pertemuan dengan klien-klien besar. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang masih kosong dalam hidupnya, seseorang yang bisa menjadi pendamping. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Ryan. Pertemuan itu terjadi secara tak terduga di sebuah acara gala dinner yang diadakan oleh komunitas bisnis tempat Tiara bergabung. Ryan datang dengan setelan rapi, tubuh tegap, dan senyum yang penuh percaya diri. Matanya tajam, menunjukkan wibawa yang sulit diabaikan. Dikenalkan oleh seorang teman, Ryan langsung menarik perhatian Tiara. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang perwira polisi berpangkat AKP yang bertugas di Polda Metro Jaya. Sikapnya lembut, santun, dan selalu berbicara dengan nada tenang yang memberikan kesan bahwa ia adalah sosok yang dewasa dan dapat diandalkan. "Saya jarang sekali menghadiri acara seperti ini, biasanya lebih banyak di lapangan," ujar Ryan sambil tersenyum. Tiara tertarik. Ada sesuatu dalam diri pria ini yang berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka pun mengobrol cukup lama malam itu, berbicara tentang pekerjaan, kehidupan, dan pandangan mereka tentang masa depan. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka berkembang dengan cepat. Ryan selalu hadir dengan perhatian yang tiada henti. Ia sering mengirimi pesan-pesan manis di pagi hari, mengingatkan Tiara untuk makan tepat waktu, dan sesekali mengajak makan malam di tempat-tempat romantis. Bagi Tiara, semua terasa seperti mimpi. Seorang pria yang gagah, berwibawa, dan berasal dari latar belakang yang baik sedang menunjukkan ketertarikan serius padanya. Siapa yang tidak akan jatuh cinta? Setiap kali bertemu, Ryan sering bercerita tentang tugas-tugasnya sebagai polisi, tentang bagaimana ia menangani kasus-kasus kriminal, tentang operasi-operasi besar yang ia pimpin, dan bahkan tentang pengorbanannya dalam menjalankan tugas negara. Ada satu momen yang membuat Tiara semakin yakin bahwa Ryan adalah pria yang tepat untuknya. Suatu malam, Ryan datang menemuinya dengan seragam lengkap. Ia terlihat begitu gagah dan berwibawa. "Aku baru saja selesai dari tugas pengamanan. Langsung ke sini karena kangen," katanya sambil tersenyum. Hati Tiara meleleh. Ia merasa beruntung bisa mencintai seorang pria yang tak hanya tampan, tetapi juga bertanggung jawab dan berdedikasi pada pekerjaannya. Hingga akhirnya, setelah hampir setahun menjalin hubungan, Ryan melamarnya. "Tiara, aku ingin kita bersama selamanya. Aku ingin menikahimu," ucap Ryan di sebuah restoran mewah dengan cincin berlian di tangannya. Tiara tak berpikir dua kali. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Persiapan pernikahan pun dimulai. Gedung mewah sudah dipesan, undangan telah dicetak, dan keluarga besar sudah mulai berdatangan untuk menyaksikan hari bahagia mereka. Tiara yakin, dalam hitungan minggu, ia akan menjadi istri dari pria terbaik yang pernah ia temui. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia tak menyadari bahwa semua yang terlihat sempurna bisa jadi hanya ilusi. Karena di balik seragam dan senyum menawan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengguncang hidupnya. Malam itu, Tiara sedang duduk di balkon apartemennya, memandangi langit yang bertabur bintang. Jemarinya dengan lembut menyentuh cincin pertunangan di jari manisnya. Hatinya penuh kebahagiaan. Dalam hitungan minggu, ia akan menjadi istri seorang perwira polisi yang tampan dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain kota, seseorang justru tidak merasa bahagia dengan kabar pertunangan itu. Dani, sahabat Tiara sejak kecil, tengah duduk di dalam barak militer dengan ekspresi serius. Sebagai seorang prajurit Kopassus, ia terbiasa menghadapi situasi genting, membaca tanda-tanda bahaya, dan menganalisis setiap detail. Dan ada sesuatu tentang Ryan yang terasa. Salah, Dani bukan tipe orang yang mudah menuduh tanpa alasan. Tapi sejak pertama kali bertemu dengan Ryan, ia merasa ada kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Ryan terlalu sempurna, terlalu lancar dalam berbicara. Terlalu banyak cerita heroik yang terdengar seperti skenario film aksi. Malam itu juga, Dani menghubungi Tiara. "Ti, lu yakin sama dia?"
Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Tiara tertawa kecil. Kenapa sih? Dan? Lo cemburu? Bukan gitu, Ti. Gue cuma ngerasa ada yang aneh sama dia. Lo yakin dia itu polisi beneran? Tiara mendesah. Ya jelaslah. Dia sering cerita tentang tugasnya. Dan gue bahkan pernah lihat dia pakai seragam. Lagi pula, keluarganya juga datang pas lamaran. Dani menghela napas. Dengerin gue, Ti. Lo tahu gue gak gampang curiga sama orang. Tapi Rian ini, ada yang gak beres. Lo pernah lihat kantornya langsung? Tiara terdiam sejenak. Ia memang belum pernah ke kantor Rian secara langsung. Setiap kali ia ingin datang, Rian selalu punya alasan. Entah sedang dinas luar, ada rapat penting, atau alasan lainnya. Namun, ia menepis keraguan itu. Dan, dia itu polisi, bukan orang sembarangan. Dani mengangguk pelan di seberang telepon. Oke, kalau gitu gue akan cari tahu sendiri. Tiara mendesah lagi. Dani memang keras kepala, tapi ia tidak khawatir. Baginya, semua ini hanya kekhawatiran sahabat yang berlebihan. Yang Tiara tidak tahu, Dani akan melakukan sesuatu yang akan membuka rahasia besar dalam hidupnya. Dan keesokan harinya, kebenaran itu mulai terungkap. Dani tidak pernah mengabaikan instingnya, terutama dalam membaca orang. Malam itu, setelah berbicara dengan Tiara, ia segera menghubungi beberapa rekannya di kepolisian. Bro, gue mau nanya, lo bisa cek satu nama buat gue? Di seberang telepon, seorang perwira polisi menjawab. Siapa namanya? Rian, katanya AKP di Polda Metro Jaya. Hening. Beberapa saat kemudian, suara rekannya kembali terdengar. Gak ada nama Rian dengan pangkat AKP di database kita. Dani mengernyit. Lo yakin? 100%. Kalau dia beneran polisi, pasti ada catatan di sini. Tapi nama itu gak ada. Dani menghela napas panjang. Instingnya benar. Ada yang tidak beres. Ia tak berhenti sampai di situ. Dani memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rian. Dengan keterampilannya dalam pengintaian, ia menyelidiki latar belakang pria itu. Malam berikutnya, Dani mendatangi alamat yang pernah disebutkan Rian kepada Tiara. Ia berharap menemukan rumah seorang perwira polisi yang gagah. Namun yang ia temukan justru sebaliknya. Alamat itu hanya sebuah kos-kosan kecil di pinggiran kota. Dani mengetuk pintu dan seorang pria paruh baya keluar. Pak, di sini ada yang namanya Rian. Tanya Dani. Pria itu mengangguk. Oh, Rian? Dia tinggal di kamar nomor 3, tapi lagi jarang pulang. Dani mengerutkan kening. Dia kerja sebagai apa? Pria itu tertawa kecil. Saya juga nggak tahu pasti. Katanya sih kerja serabutan, kadang jualan online, kadang ikut proyek sana-sini. Dani mengepalkan tangan. Jadi selama ini Rian hanya seorang penipu? Ia menunggu hingga malam untuk memastikan kebenarannya. Benar saja, sekitar pukul 10 malam, Rian pulang ke kos-kosan itu. Tapi bukan dengan mobil dinas polisi, melainkan dengan motor tua yang jauh dari kesan seorang perwira. Dani mengambil beberapa foto sebagai bukti. Sekarang, ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk membongkar kebohongan ini. Keesokan harinya, Dani menemui Tiara di apartemennya. Tiara membuka pintu dengan senyuman. Tapi senyum itu segera memudar begitu melihat ekspresi serius Dani. Dan, lo kenapa? Dani duduk di sofa, lalu menyerahkan beberapa lembar foto. Lihat ini, Ti. Tiara mengambilnya dan menatapnya dengan kebingungan. Foto pertama, kos-kosan kecil yang disebut sebagai rumah Rian. Foto kedua, Rian yang baru pulang dengan motor butut. Foto ketiga, rekaman layar chat polisi yang mengonfirmasi bahwa Rian bukan anggota kepolisian. Tiara menelan ludah. Ini apa maksudnya? Dani menatapnya tajam. Ti, dia bukan polisi. Dia penipu. Gue udah cek ke kepolisian. Namanya nggak ada di database. Ini alamat rumah aslinya. Bukan rumah mewah yang dia bilang ke lo. Hati Tiara seakan berhenti berdetak.
Ia mencoba menyangkal, tapi bukti di hadapannya terlalu kuat. Nggak mungkin, dia sering pakai seragam polisi. Suaranya mulai gemetar. Dani menggeleng. Seragam bisa dibeli. Lencana bisa dipalsukan. Semua cerita dia cuma omong kosong. Air mata mulai menggenang di mata Tiara. Semua kenangan manis bersama Rian kini terasa seperti racun yang merayap di pikirannya. Dani menyentuh bahunya dengan lembut. Lo harus hentikan ini sebelum semuanya terlambat. Tiara terdiam. Di satu sisi, hatinya hancur. Tapi di sisi lain, ia tahu Dani benar. Sekarang, hanya ada satu pilihan. Ia harus menghentikan pernikahan ini dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan Rian. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Tiara akhirnya tiba. Gedung pernikahan telah dihias dengan indah. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Dan keluarga besar kedua mempelai sudah duduk di barisan terdepan. Tiara berdiri di depan cermin ruang riasnya, mengenakan gaun pengantin putih yang elegan. Namun, di balik senyum yang ia tampakkan pada keluarga dan sahabatnya, hatinya penuh dengan gejolak perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Di sudut ruangan, Dani berdiri dengan seragam Kopassus lengkap. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang keadilan. Lo yakin siap, Ti? Tanya Dani, menatap sahabatnya dengan penuh keseriusan. Tiara mengangguk. Hari ini, dia akan mendapatkan apa yang pantas untuknya. Di pelaminan, Rian berdiri dengan senyum percaya diri. Ia merasa segala rencananya berjalan lancar. Tidak ada yang mencurigainya, dan sebentar lagi, ia akan resmi menikahi seorang wanita kaya dan sukses. Namun, detik-detik menuju akad nikah berubah menjadi mimpi buruk bagi Rian. Ketika penghulu siap memulai prosesi, tiba-tiba terdengar suara lantang dari arah belakang. Berhenti! Semua tamu menoleh ke arah sumber suara. Beberapa anggota polisi dengan seragam lengkap berjalan memasuki ruangan, diikuti oleh beberapa prajurit Kopassus yang berdiri dengan postur tegap. Rian tersentak. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri langsung pucat pasi. Salah satu perwira polisi melangkah maju. Saudara Rian, Anda ditahan atas dugaan pemalsuan identitas dan penipuan. Seisi gedung gempar. Bisik-bisik mulai terdengar. Sementara keluarga Tiara menatap satu sama lain dengan kebingungan. Tiara maju selangkah, menatap Rian dengan tatapan penuh kekecewaan. Kamu pikir aku akan menikah dengan seorang penipu? Dani ikut melangkah maju, tangannya mengepal. Gue udah cek semuanya. Rian, lo bukan polisi. Lo cuma pembohong kelas kakap yang mencoba menikahi Tiara demi uangnya. Tiara, sayang, aku bisa jelasin ini semua. Rian mulai panik, mencoba menggenggam tangan Tiara. Tapi Tiara langsung menarik tangannya dengan tatapan jijik. Jangan sentuh aku. Semua yang kamu bilang selama ini hanya kebohongan. Polisi langsung mendekat. Anda harus ikut dengan kami sekarang. Dalam sekejap, Rian diborgol di depan ratusan tamu undangan. Ia masih berusaha membela diri, tapi tidak ada lagi yang mau mendengar kata-katanya. Semua kebohongannya terbongkar di hadapan banyak orang. Ketika Rian digiring keluar oleh polisi, Dani berdiri di samping Tiara, menatap pria itu dengan tajam. Lu hampir berhasil, Rian. Tapi lu lupa satu hal. Tiara punya seseorang yang selalu menjaganya. Rian melotot, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa permainannya sudah berakhir. Begitu Rian pergi, Tiara berdiri di tengah gedung pernikahan yang masih dipenuhi keheningan. Para tamu masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tiara menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Dani menyentuh bahunya dengan lembut. Lo baik-baik aja, Ti. Tiara membuka matanya, menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Untuk pertama kalinya, gue merasa selamat. Dani tersenyum kecil. Gue janji, lo gak akan jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Tiara mengangguk. Hatinya masih sakit. Tapi ia tahu satu hal. Lebih baik kehilangan pernikahan yang salah daripada menjalani hidup dalam kebohongan.
Dan di hari itu, meskipun pernikahannya gagal, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Hari yang seharusnya menjadi pernikahan Tiara berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ryan, pria yang selama ini ia percayai, yang hampir menjadi suaminya, telah terbongkar sebagai seorang penipu. Gedung pernikahan kini terasa begitu sunyi. Tamu-tamu masih terdiam dalam keterkejutan. Tiara berdiri di tengah ruangan, masih mengenakan gaun pengantin putihnya, tetapi kini tanpa cincin di jarinya. Dani menatap sahabatnya itu dengan raut wajah yang penuh perhatian. Ia tahu, Tiara sedang berusaha menyembunyikan luka yang begitu dalam. Kalau lo butuh waktu buat sendiri, gue bisa. Tiara menggeleng pelan. Enggak, Dan. Jangan pergi. Dani terdiam. Ia tidak pernah melihat Tiara setegar ini sebelumnya. Ada kesedihan di matanya, tapi juga ada kelegaan. Gue nggak nyangka semuanya bakal kayak gini. Suara Tiara terdengar bergetar. Dani tersenyum kecil. Tapi lo selamat. Itu yang terpenting. Tiara menarik napas dalam. Ya, ia selamat. Dari pernikahan yang salah. Dari pria yang hanya ingin memanfaatkannya. Namun, satu hal yang kini jelas di matanya. Dani selalu ada untuknya. Hari-hari berlalu, dan luka di hati Tiara perlahan mulai sembuh. Ia mulai kembali fokus pada bisnisnya, mengisi waktunya dengan hal-hal produktif. Tapi di setiap langkahnya, ada satu sosok yang selalu hadir, selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Dani, pria itu tidak pernah menjanjikan kata-kata manis. Tidak pernah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tapi di setiap kehadirannya, Tiara menemukan rasa aman yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dani tidak hanya sahabat yang menyelamatkannya dari kehancuran, tetapi seseorang yang benar-benar peduli padanya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di balkon apartemen Tiara, menikmati kopi dan obrolan ringan, Tiara menoleh ke Dani. Dani menyesap kopinya tanpa berpaling. Tiara menatap pria itu lekat-lekat. Kenapa lo ngelakuin semua ini buat gue? Dani menghela napas. Kali ini, ia menatap Tiara dalam-dalam. Karena lo penting buat gue, Tiara tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang membuat hatinya terasa lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya berpikir. Apakah selama ini, cinta sejatinya sebenarnya sudah ada di dekatnya? Waktu terus berlalu. Tiara dan Dani semakin dekat, tetapi tanpa terburu-buru. Mereka menikmati setiap momen, tanpa perlu memaksakan apapun. Hingga suatu hari, Dani mengajak Tiara ke sebuah tempat yang istimewa. Lo ingat tempat ini? Tanya Dani sambil menatap danau kecil di depan mereka. Tiara mengangguk. Ini tempat kita sering main waktu kecil. Dani tersenyum. Dulu, gue pernah janji ke diri sendiri. Kalau suatu hari ada orang yang mau nyakitin lo, gue bakal jadi orang pertama yang ngelindungin lo. Tiara menatap pria itu, merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Dan lo benar-benar menepati janji itu, bisiknya. Dani menghela napas panjang, lalu menatap Tiara dengan serius. Gue nggak mau lagi lihat lo nangis karena orang yang salah. Tiara tersenyum. Dan lo tahu apa? Kali ini, gue yakin gue ada di tempat yang benar. Dani tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Tiara dengan lembut. Jadi, lo siap kalau suatu hari kita ada di sini lagi? Tapi kali ini buat janji seumur hidup. Tiara tidak menjawab langsung. Tapi dalam tatapan matanya, ada jawaban yang lebih kuat dari kata-kata. Kali ini, gue yakin sepenuhnya. Dan akhirnya, tanpa drama, tanpa kebohongan, dan tanpa penyamaran, Tiara menemukan cinta sejatinya. Bukan dengan seseorang yang datang dengan janji-janji palsu, tapi dengan seseorang yang selalu ada untuknya sejak awal.